Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ahli sejarah menanggapi Raja Dangdut Rhoma Irama dan para pembegal nasab yang mengatakan bahwasanya DN Aidit adalah seorang Habib Ba'alawi. Mari kita lihat videonya langsung saja, teman-teman semua. DN Aidit itu nama aslinya ada yang mengatakan Ahmad, ada yang mengatakan Ja'far Naim, kan gitu. Dia ikut ayah tirinya. Ke Bangka Belitung, namanya Husain Aidit. Makanya sejak itu dinisbatkan ke Aiditnya itu kepada ayah tirinya. Mungkin ayah tirinya itu dari Habaib atau dari apa ya, wallahu alam, kan begitu. Yang jelas DN Aidit itu bukan orang, jangankan Habib, Arab saja bukan. Jadi tolonglah Bang Haji, jangan di usianya yang sekarang menjadi penyebar fitnah, mengadu domba. Betul. Ya, ingatlah Bang Haji, Allah Ta'ala sedang menguji Bang Haji sendiri dari apa yang Bang Haji katakan melalui lagu-lagunya dulu, ya, tentang riba itu, tentang apa lagi, adu domba, tentang fitnah, ya, kan ada lagu badai fitnah, ada lagu riba, ada lagu adu domba, lengkap saja. Bahkan yang paling miris itu Bang Haji, ya, yang paling dahsyat itu Bang Haji pernah menciptakan lagu, kalau tidak salah lagunya ini begini syairnya. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Asik. Kan gitu Bang Haji, ya. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Kan gitu Bang Haji. Itu lagu ciptaan Bang Haji. Jadi Allah sedang menguji Bang Haji di masa tuanya ini, jangan sampai Bang Haji mengamalkan apa yang Bang Haji katakan dulunya itu lewat lagu-lagunya. Jadi tidak ada, apalagi musuh itu orang mana itu orang Jawa Timur, Madiun itu, tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Terus apalagi masalah DNA Dr. Sugeng, Robito tidak berani mengundang Dr. Sugeng. Nah, dikira RA itu adalah laboratorium genetik. Di sana bukan pembicaraan DNA Bang Haji, ya, bukan pembicaraan DNA. Di sana itu adalah bab nasab, tentang silsilah, tentang kitab-kitab nasab, begitu. Betul. Jadi nggak ada hubungannya dengan Dr. Sugeng itu. Jadi kalau Bang Haji diundang ke RA itu mau bicara apa? Sedangkan Bang Haji itu pembicaraannya tentang masalah nasab ini tidak terlepas dari tiga ini. Pertama, kalau berbicara tentang kitab-kitab nasab, ya, ilmu-ilmu nasab menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman, gitu. Tapi kalau sudah berbicara tentang DNA menurut Dr. Sugeng, nah, kalau berbicara tentang filologi menurut Dr. Manahim Ali, gitu kan? Jadi Bang Haji punya pendapat apa? Mau diundang ke Robi itu mau bicara apa? Nanti kalau urusan kitab tanya ke Imaduddin Utsman, Imaduddinnya juga diundang tidak hadir. Ya, mau Dr. Sugeng di sana bukan laboratorium Bang Haji. Iya. Gitu. Betul. Mau DNA mau didiskusikan apa? Jadi ketiga-tiganya ujar Bang Haji yang sampai aku meyakini bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, ya, itu salah total. Bukan hanya salah kecil, salah besar, salah total, gitu ya. Coba masalah nasab, ya, kitab-kitab nasab, ya. Bapak Imaduddin sudah tahu sendiri kan Bang Haji, tidak pernah mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya yang dikatakan tesis itu. Selalu lari-lari. Diundang kemana lari, ke Banten lari, diundang kemarin di Robitoh lari, tidak mau, kabur semua, kan begitu. Betul. Tidak mau mempertanggungjawabkan karena Imaduddin itu sebenarnya itu hanya pura-pura Bang Haji, hanya bermain-main. Sebenarnya di dalam hatinya Imaduddin itu tidak, dia tetap mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah SAW. Jadi Imaduddin itu hanya berbohong Bang Haji, gitu. Dibayarlah sebelum istilahnya. ini Imaduddin pernah mengarang kitab yang namanya Al-Fikratun Nahdiyah. Itu ketersambungan Habib Ba'alawi dengan Rasulullah itu di kitabnya. Sebelumnya gitu. Ya. Nah, jadi karena ada satu dan lain hal, mungkin sudah banyak orang tahu, ya. Karena dulunya Imaduddin itu anggota FPI dan lain sebagainya, gitu. Jadi Bang Haji ikut-ikut Imaduddin yang tidak punya permasalahan apa dengan para habaib. Ini lucu. Jadi kalau Bang Haji ingin memanfaatkan ramenya pemberitaan ini karena urusan YouTube, urusan follower gini, Masya Allah, tabarakallah. Bukankah apa yang didapatkan oleh Bang Haji selama ini sudah cukup? Betul. Ya, itu lagunya Bang Haji, semua ada di lagu-lagunya itu. Lagu Azza,
apa yang dimaui Allah kasih begitu. Masa masih mau Azza, urusan podcast sekarang? Azza. Na'udzubillah min Ingat dzalik. gua. Kalau mau mencari konten di podcastnya itu yang menarik, carilah yang halal, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Masa di usia yang sekarang Bang Haji masih mengompor-ngompori masalah ini, yang Bang Haji sendiri tidak punya ilmu apa-apa. Itu masa Bang Haji tidak curiga kepada Ki Imaduddin, ya, yang lari-lari terus, tidak pernah mau mempertanggungjawabkan tesisnya. Jadi Bang Haji itu hanya jadi korban sebenarnya. Maaf ya, dalam tanda kutip itu jadi corong. Mau nggak dijadikan corong oleh kelompok-kelompok mereka itu? Kan rugi. Ya, rugi DNA teman-teman ya, sangat luar biasa rugi buat Rhoma Irama yang usia yang sekarang sudah tidak muda lagi. Betul, DN Aidit itu bukan orang Arab dan bukan golongan habaib. Maaf, bukan Aidit, tapi Aidit. Marga habaib tidak ada yang Aidit pakai T ya ujungnya. Dia itu bukan golongan habaib. DN itu di Nusantara Aidit, tidak pakai I. Tidak pakai Al-Aidit ya. Al-Aidit sama Aidit itu beda. Kalau tidak paham sejarah tidak usah ikut campur bunda. Tidak ada gunanya. Insya Allah yang berguna itu perbanyak ibadah buat modal di akhirat nanti. Betul. Ya teman-teman, saya komentar ya. Itu kan saya katakan Aidit dengan Aidit. Itu beda orang. Kalau Al-Aidit itu Habib dan bukan DN Aidit pakai T gembong PKI. Masa iya PKI dari habaib, yang dibantai PKI juga habaib dan ulama? Lucu juga. Betul, yang dibantai para kiai dan para habaib yang mayoritas ulama. Yang membantai adalah PKI. DN Aidit ya bukan habaib, kecuali para habaib, misalnya Habib Al-Aidit, nah itu baru habaib. Aidit ya jangan disamakan. Tapi ya namanya kelompok geng begal nasab tetap akan mencocok logi kan teman-teman, seperti Muso Al-Munawar katanya ya kan, seorang habaib, padahal Muso itu orang Madiun, orang Madura ya teman-teman. Nauzubillahi min zalik teman-teman semua. Next. 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Sambo ya ternyata ya. Resmi Iya, saudara, masuk termasuk yang tadi saya sebutkan namanya, yaitu Hadik Yusen. Itu juga termasuk anggota Satgasnya Sambo, dan dia adalah komandan daripada para pembantai KM50. Nah, jadi sekali lagi kami sudah dapat itu nama semua, kami sudah dapat berbagai macam keterangan yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini, tapi kami akan ungkap pada saatnya begitu digelar pengadilan HAM untuk KM50 insya Allah. Bahkan Sambo sendiri dengan Henry Kurniawan. Henry Kurniawan ini saat itu pangkatnya Irjen polisi keturunan Cina. Dia ditugaskan oleh Sambo sebagai ketua provos yang memeriksa kasus KM50. Tapi lucunya dia sebagai ketua provos tapi ikut siaran pers bersama Kapolda Metro Jaya. Oh iya, Hendra. Dan bersama Dudung ikut-ikutan betul. memamerkan senjata-senjata, barang-barang bukti palsu, saudara. Mestinya provos itu memeriksa, bukan provos itu malah ikut meloloskan barang-barang bukti palsu yang ada. Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo. Dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku, ya dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Jadi ini karamah syuhada. Masya Allah Allah. bongkar ya kawan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Nah, karena itu kepada Bapak Kapolri kita ingatkan sekali lagi janjinya di depan DPR MPR yang siap mengupas kembali kasus KM50 kalau ada novum baru. Novum barunya sudah ada Pak, tinggal Bapak mau proses atau tidak, itu saja. Nah, jadi jangan
Nah, luar biasa teman-teman ya. Luar biasa karomah daripada 6 syuhada EPI yang dibantai di KM 50 itu ya. Luar biasa. Sampai Sambo pada akhirnya dalang ya ditangkap ataupun dihukum teman-teman semua ya, karena membunuh anak buahnya sendiri, ajudannya sendiri teman-teman semua, seperti itu. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.